Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Syekh Walid, yang saya hormati pengurus TAI STIMIK, yang saya hormati para sivitas akademika, para dosen, serta mahasiswa-mahasiswa, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas dan masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama sivitas akademika STIMIK ini untuk menghadiri sebuah acara yang baik, yaitu acara kuliah umum ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi besar junjungan kita dan sumber aspirasi bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Saya diminta untuk menyampaikan materi kuliah umum dengan judul yang sangat menarik. Dengan judul Digital Marketing Era 4.0, Strategi Digital untuk Pertumbuhan dan Perkembangan Bisnis. Saya kira pemilihan tema ini oleh panitia adalah tema yang tepat, tema kekinian, tema yang memang mau tidak mau di era sekarang ini kita harus hadapi dan harus kita kuasai. Apalagi kemudian secara tidak disangka-sangka, zaman juga mendorong umat manusia ini, bangsa Indonesia, untuk segera masuk dalam revolusi industri 4.0 ini. Tanpa kita sadari bahwa pandemi COVID-19 ini telah mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital, menggunakan artificial intelligence, menggunakan informatika teknologi. Ya. Karena memang pada masa pandemi ini kita dilarang ya, untuk saling bertatap muka. Kita sudah harus menyesuaikan dengan kehidupan era baru, era new normal, yang orang bilang era new normal, di mana penggunaan teknologi informasi itu sebagai infrastruktur untuk kita melakukan berbagai macam komunikasi dengan berbagai lapisan, untuk kita melakukan aktivitas, untuk kita melakukan interaksi dengan berbagai macam bentuk interaksi itu sendiri. Nah, oleh sebab itu pemilihan tema ini menjadi sangat kekinian, sangat penting, yang pada akhirnya tentu diharapkan STIMIK memberikan pengajaran-pengajaran, memberikan materi-materi kepada mahasiswanya agar mahasiswa STIMIK terbiasa memahami, menguasai ya, dunia era baru ini, era digital, era
teknologi informasi dan era artificial intelligence. Berkenaan dengan tema yang kita angkat-angkat, yaitu digital marketing, era 4.0, strategi digital untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnis, maka ada saya mengutip sebuah kata mutiara atau sebuah quote yang pantas untuk kita renungkan bersama dari Tom Fishburne, seorang founder marketing, seorang ahli marketing atau seorang yang sangat praktis di bidang marketing. Beliau mengatakan, the best marketing doesn't feel like marketing. Jadi sebenarnya marketing itu ya harus kita rasakan tidak seperti marketing. Ya. Marketing itu ya sesuatu yang kita jalankan untuk bisa dijalankan dengan berbagai macam aspek. Jangan anggap marketing itu ansih sebagai sebuah marketing, tapi marketing itu bisa dilakukan pendekatan dari berbagai macam aspek dalam kehidupan kita ini. Definisi simpelnya saja dari kegiatan marketing, digital marketing itu menurut Cave dan Chadwick adalah kegiatan pemasaran yang menggunakan media digital melalui aktivitas di internet. Bisa berupa website, sosial media, email, dan lain-lain. Ya. Yang hari ini kita sudah sangat terbiasa dengan dunia-dunia seperti ini. Ya, kita di era pandemi ini didorong untuk kemudian kita menguasai dan memahami berbagai macam aktivitas di internet. Ya. Kemudian sebuah pertanyaan penting, kenapa harus digital marketing hari ini kita lakukan? Kenapa apakah memang harus melalui digital marketing? Ya, kenapa tidak melakukan misalnya konsep-konsep marketing seperti seperti biasanya, ya, yang bukan digital marketing? Nah, ini harus kita jawab, ya, kita harus jawab. Ini penyebabnya, kenapa sebabnya kita harus kegiatan-kegiatan pemasaran sudah saatnya kita menggunakan digital marketing. Ya. Pengguna internet di Indonesia lebih kurang 200 juta jiwa, itu tahun 2021. Ya. Penduduk Indonesia 260 juta jiwa. Sementara pengguna internet di Indonesia luar biasa pasca pandemi ini, ya, mencapai 212 juta jiwa. Artinya, secara demografi, hampir semua lapisan ya, masyarakat Indonesia ini menggunakan internet, ya, Saya kira ini juga didorong oleh misalnya kuliah daring, proses belajar mengajar di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah itu menggunakan daring, ya, sehingga kemudian sangat melonjak menurut data Maret 2021 dari data Internet World State, ya, pengguna internet di Indonesia itu 212 juta jiwa, hampir
hampir lebih dari 80%, ya, lebih dari 80% masyarakat Indonesia itu menggunakan internet. Nah, itu artinya kalau kita menjalankan sebuah perusahaan, maka arahnya jelas, ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk-produk tertentu, perusahaan-perusahaan yang kemudian produk-produknya itu digunakan oleh konsumen, ya. Maka data seperti ini memberikan arah yang pasti bagi perusahaan, ya, bahwa tanpa digital marketing kita tidak bisa memanfaatkan transformasi teknologi untuk memberikan arah yang jelas pada pertumbuhan perusahaan. Artinya, perusahaan yang tidak care, perusahaan yang tidak menyesuaikan, beradaptasi dengan menggunakan data-data internet dan data-data pengguna internet di Indonesia, maka jelas perusahaan tersebut tidak akan menemukan arah yang jelas bagi pertumbuhan perusahaan itu tersebut sendiri. Nah, kemudian internet, ya, bagi perusahaan yang sedang berproduksi, bagi perusahaan yang sedang menggunakan produk-produknya kepada konsumen, maka internet itu sendiri, data-data yang melalui internet itu memberitahu informasi yang rinci tentang karakter pelanggan itu sendiri. Jadi dengan menggunakan sebuah aplikasi analisis terhadap konsumen, terhadap pengguna internet, maka kita bisa mengetahui seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen itu, ya. Kita bisa tahu frasa gaul apa yang banyak digunakan oleh milenial saat ini misalnya. Pengguna internet ini hari ini 60%-nya itu milenial. Dari 212 juta jiwa pengguna internet di Indonesia pada Maret 2021, 60%-nya itu adalah milenial. Nah, sehingga untuk mengetahui keinginan pelanggan, keinginan konsumen, maka internet itu penting untuk kita bisa tahu bahasanya seperti apa yang harus kita sampaikan dalam menyusun sebuah kalimat marketing misalnya. Produk-produk yang disukai apa, ya. Produk-produk yang hari ini sedang tren apa. Itu bisa melalui analisis menggunakan data-data internet. Nah, kemudian kenapa sebabnya kemudian kita juga harus digital marketing? Yang kedua, di dunia pengguna internet itu 42 miliar jiwa lebih. Data Januari tahun 2021 ini, ya, 42 miliar jiwa lebih. Ya. Itu tadi ada 212 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan internet. Nah, kemudian kalau kemudian kita punya orientasi untuk ekspor, orientasi untuk menguasai pasar secara global, maka pengguna internet di dunia yang 42 miliar jiwa ini bisa dijadikan sebagai alasan kita menggunakan digital marketing. Implikasinya apa? Ya, implikasinya ada 4. Yang pertama, tentu kenyataannya, faktualnya, ya, menggunakan digital marketing itu menghemat anggaran perusahaan, ya, membuat budget perusahaan semakin aman dan tidak boros. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya untuk print flyer, iklan cetak, iklan TV, buat baliho dan lain sebagainya. Ya, jauh sekali terjadi penurunan dan penghematan biaya marketing, ya, dari sebuah perusahaan. Kemudian manfaat yang kedua, itu membantu bisnis terkenal meskipun lingkupnya sangat luas. Jadi kadang-kadang, ya, industri rumah tangga membuat peyek misalnya, membuat kerupuk,
membuat makanan-makanan kecil UMKM. Tapi karena digital marketing, maka produk-produk yang itu diproduksi di rumah tangga, di industri-industri kecil, itu bisa jadi itu dibeli atau marketingnya, pemasarannya itu mengglobal, ya. Itu sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan sebuah produk yang industri kecil misalnya, tetapi bisa mencapai lingkupnya sangat luas. Artinya membantu bisnis kita itu menjadi terkenal, ya, meskipun lingkupnya sampai mengglobal atau sangat luas. Itu salah satu kelebihan dari digital marketing. Ya, dapat mempercepat jangkauan pelanggan secara lebih cepat, tepat dan luas. Jika kita melihat geografis Indonesia yang begitu luas maupun secara dunia juga, ya, secara global, ya, sangat memungkinkan. Ya, contohnya durian musangking. Ya. Durian musangking itu ditanam mungkin di kampung-kampung, ya, bisa jadi di Tanjung Batu, di Kepulauan Riau, bisa jadi di Kampar, ya, bisa jadi di Malaysia sana, karena yang mempopulerkan durian musangking itu kan di Malaysia. Ditanam di kampung-kampung, tapi produknya bisa mendunia. Kita bisa membeli, misalnya saya bisa beli musangking itu di Jakarta, ya, bisa beli di Jakarta, di warung-warung di Jakarta, di outlet di Jakarta bisa kita beli dengan cepat, ya, kita beli dengan cepat. Pisang goreng misalnya, pisang goreng di Jalan Kuantan, Pekanbaru, ya, itu sekarang saya kangen, misalnya saya tinggal di Jakarta, kangen makan pisang goreng Kuantan, padahal tempat menggoreng pisang goreng Kuantan itu kan di Jalan Kuantan Pekanbaru, sebuah toko kecil, tapi bisa dipesan dari Malaysia, bisa dipesan dari Pekanbaru, bisa dipesan dari Jakarta, dan hanya membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama sudah sampai di rumah. Nah, itu salah satu, ya. Kemudian yang ketiga, membantu bisnis semakin dinamis. Digital marketing akan membantu kita untuk membaca segala perubahan yang ada melalui media online, sehingga bisnis kita bisa beradaptasi dengan segala perubahan tersebut. Cepat kita beradaptasi, ya, dengan perubahan-perubahan permintaan pelanggan, ada analisa pelanggan, analisa kebutuhan, yang mana yang populer, kita bisa masuk dalam kebutuhan itu secara cepat, ya. Tidak perlu menunggu. Kalau dulu kan yang namanya mode itu, ya, mungkin Jakarta dulu, kemudian Bandung, ya, kemudian misalnya sampai ke Pekanbaru, sampai ke Tembilahan mungkin sudah beberapa bulan berikutnya baru mode itu bisa sampai ke Tembilahan. Tapi dengan sekarang ini, dengan digital marketing ini, mode yang sangat terbaru di Paris sekalipun bisa kemudian bisa dimiliki, bisa dinikmati, ya, oleh kita di Tembilahan sekalipun, ya. Nah, kemudian yang keempat, itu membangun kepercayaan pelanggan terhadap bisnis. Bisa dikatakan hampir semua pelanggan yang ingin membeli suatu produk atau memilih layanan jasa, mereka akan mengecek informasi yang tersedia secara online, ya. Jadi kita itu bisa melalui digital marketing ini, kita bisa ngecek, ya. Kita belanja online, kita bisa ngecek barangnya asli atau tidak, itu bisa kita cek, ya. Toko yang kita beli itu memang toko yang jujur atau toko yang kredibel atau toko yang profesional, itu bisa dicek, ya, melalui digital marketing ini. Jadi kalau kita sebagai pedagang atau produsen, maka kita bisa membangun kepercayaan itu kepada konsumen melalui digital marketing, ya. Jadi kita sudah dibayar,
kita kirim tepat waktu, barang yang kita jual itu memang berkualitas seperti yang kita promosikan, itu bisa kita rilis kepada publik. Ya, bisa kita rilis kepada publik bahwa kita ini jujur, kita ini berkualitas, kita ini capable, ya, kita ini bisa memenuhi semua kebutuhan konsumen. Itu bisa kita rilis, bisa kita nyatakan di dalam digital marketing itu sendiri. Nah, kemudian sekarang ini beberapa bentuk, ya, beberapa bentuk digital marketing yang tren hari ini, ya. Jadi digital marketing itu mengikuti keinginan konsumennya, ya. Jadi bukan sebaliknya, bukan konsumen itu mengikuti apa yang menjadi tren, ya. Tetapi justru era sekarang ini kebalikannya, ya. Produsen itu mengikuti apa maunya konsumen. Apapun selera Anda dan dimanapun Anda tinggal, kami memberi Anda akses ke acara TV, film, dan dokumenter terbaik di kelasnya. Contohnya itu Netflix, ya. Netflix itu ditonton oleh seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Kalau dulu kita kita di Tembilahan ini misalnya, ya mungkin dapat menonton film di bioskop, ya, di bioskop atau kaset video misalnya, itu mungkin setahun setelah itu diputar di Pekanbaru, atau setahun setelah diputar di Jakarta. Sekarang tidak, sekarang sama, ya. Apa yang dinikmati pencinta film misalnya di Jakarta bisa juga dinikmati langsung oleh pencinta film yang ada di Tembilahan, ya. Nah, termasuk kita kita bisa memilih. Kita ini diberikan ruang untuk memilih mana yang kita suka, yang mana yang kita tidak suka, ya. Pilihannya banyak, opsinya banyak, ya. Dan melalui digital marketing, ya, itu promosi-promosi yang dilakukan oleh platform-platform ini sangat masif, ya. Bisa misalnya satu film di Netflix itu dia bisa promosikan di YouTube, dia bisa promosikan di Instagram, dia bisa promosikan ke Twitter, ya. Ya. Kemudian dia bisa mempromosikan pada platform-platform lainnya, ya. Yang jelas produksi film itu sendiri sudah sangat memperhatikan digital marketing, ya. Kemudian ketika memasarkan film-film yang dipersilakan kita untuk menontonnya juga melalui digital marketing. Nah, ini contoh pelaku-pelaku digital marketing lokal, ya. Ada Taknia Soft. Taknia Soft ini sebuah startup berkedudukan di Kota Malang, didirikan oleh 6 milenial, fresh graduate, berfokus IT dan multimedia, ya. Sekarang mereka sudah punya pengikut 36.000, dan yang menyukai promosi melalui startup ini itu 230.000 orang yang menyukai produk-produknya. Bayangkan, kita tidak bisa membayangkan kalau sebelum digital marketing itu 230.000 orang itu bagaimana caranya kita memasarkan produk-produk kita, ya. Tapi dengan digital marketing itu bisa seketika, ya. Nah, dan mereka memasarkan melalui platform TikTok,
ya, melalui platform TikTok yang sekarang lagi tren. Ini contoh-contoh dari anak-anak milenial, kemudian mereka berkumpul mendirikan sebuah startup, ya, kemudian ternyata secara cepat, ya, mereka punya pelanggan yang banyak, menyukai produk-produk mereka, ya, yang kemudian tentunya makanya sekarang banyak sekali anak-anak muda yang punya inisiatif, ide-ide kreatif seperti ini dengan produk-produk yang baik, itu kemudian menjadi konglomerat, anak-anak muda konglomerat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin berbicara soal apa sebenarnya revolusi industri 4.0 itu, ya. Di mana di dalam revolusi industri 4.0 ini digital marketing adalah bahagian dari kecenderungannya, ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Nah, revolusi industri 5.0 sendiri adalah sebuah revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, ya, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otaknya. Itu yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Dan ini kita sedang menghadapi era ini sekarang. Ya, kita sedang menghadapi era ini sekarang. Superkomputer misalnya. Ya. Sekarang sangat berbeda dengan 15 tahun yang lalu. Ya. Kalau 15 tahun yang lalu, itu sebuah perangkat PC, ya, itu besarnya luar biasa, dengan kemampuan yang sangat terbatas. Sekarang, ya, superkomputer itu dengan, ya, mungkin dengan personal komputer atau PC yang kecil, laptop misalnya, tetapi mempunyai kapasitas yang besar sekali untuk melakukan semua proses-proses yang ada di komputer. Ya. Kemudian revolusi industri 4.0 juga robot pintar. Ya, ini sudah eranya robot, ya. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari sudah, ya, pelan-pelan tanpa kita sadari, misalnya sekarang jalan tol saja, ya, jalan tol saja. Kalau dulu generasi saya untuk masuk jalan tol itu masih ingat tuh iklannya, ya, iklan sonsinya mana. Nah, itu pintu tol harus dijaga oleh penjaga tol untuk ngambil ongkos tolnya. Kalau sekarang sudah enggak lagi seperti itu, ya. Sudah pakai robot. Bahkan sekarang di Jakarta sudah beberapa pintu tol sudah seperti di Singapura itu. Jadi mobilnya lewat, ya. Sudah ada teknologi ERP namanya di mobil, yang kemudian palang pintu tol itu terbuka sendiri, ya, oleh robot, ya, robot pintar. Begitu signalnya masuk, signalnya ditangkap oleh mesin, maka kemudian mesin membuka sendiri pintu tol sekaligus menyedot ongkos tol yang ada di mesin yang kita punya di kendaraan masing-masing. Ya. Nah, kendaraan tanpa pengemudi juga sekarang sudah ada. Itu bukan hal yang mimpi, bukan mimpi di siang bolong, bukan. Ya, kendaraan tanpa pengemudi itu sekarang sudah ada. Tesla itu yang kendaraan listrik itu sekarang dia bisa parkir sendiri, ya. Kemudian kalau ngantuk tinggal dihidupkan mode mengendara sendiri, maka dia bisa mengendara sendiri, kita bisa sambil tidur-tidur, ya. Oke, kalau Tesla belum masuk ke sini, ya, contoh terdekatnya aja mungkin seperti
Pajero Sport itu juga sekarang sudah mendekati itu, karena dia bisa ngerem sendiri itu kalau kemudian kita ngantuk mau nabrak mobil di depan, dia ngerem sendiri. Nah, ya itu embrio dari kendaraan tanpa mengemudi itu. Pada suatu saat nanti ya kita tidak perlu driver lagi, tidak perlu supir lagi. Ya, kendaraan sudah bisa mengemudi sendiri. Ya. Cloud computing. Nah, cloud computing ini misalnya begini. Ya. Dulu orang asal mau bikin misalnya sebuah kantor, sebuah gedung, ingin berbasiskan IT, ya, pembukuannya berbasiskan IT, kemudian komunikasi manajemennya berbasiskan IT, akuntansinya berbasiskan IT, maka dibuatlah namanya war room misalnya server yang besar sekali, server yang satu kamar sendiri. Sekarang sudah nggak perlu lagi, ya, ketika sebuah kantor gedung ingin menerapkan sebuah sistem komputer yang terintegrasi misalnya, maka tidak perlu lagi beli server sebesar lemari, itu sudah nggak ada. Ya. Kita cukup pakai awan, pakai cloud, ya. Maka data itu sudah bisa tersimpan di awan, ya, di cloud itu sendiri. Tidak perlu kita bikin server yang besar-besar. Ya. Nah, kemudian sistem big data juga seperti itu. Ya. Jadi banyak riset-riset sekarang di kampus-kampus, lembaga-lembaga riset yang tidak memerlukan lagi misalnya melakukan wawancara, tidak memerlukan lagi riset yang sampai kepada, termasuk riset tentang kepuasan pelanggan misalnya, ya. Kalau dulu ya riset tentang kepuasan pelanggan, maka kita harus tanya satu-satu dulu, ya, dari rumah ke rumah, door to door, tanya gimana Bapak, puas nggak dengan produk ini. Begitu juga dengan misalnya persepsi publik terhadap politik misalnya, ya begitu juga dulu ya kita mesti survei dari rumah ke rumah. Sekarang sudah nggak perlu lagi, cukup kita lihat big data, ya, kemudian menganalisis big data itu, maka sudah bisa dapat gambaran, ya, persepsi publik, persepsi konsumen terhadap sebuah produk melalui sistem big data saja, dan lain sebagainya. Itulah kira-kira revolusi industri 4.0. Ada lagi revolusi industri 5.0, di atas itu lagi. Ya, semua sudah robotik, ya, semua sudah robotik. Ya, kita pasti akan menghadapi itu. Nah, di revolusi industri 4.0 ini ada 3 fokus, ya. Yang pertama, shorten time to market, yaitu siklus inovasi yang lebih singkat, produk yang lebih kompleks, serta volume data yang lebih besar. Bayangkan itu, ya. Inovasinya lebih singkat, praktis, tapi bentuk produk itu bisa lebih kompleks, dan kita bisa menghasilkan sebuah volume yang lebih besar. Ya. Jadi more than, ya, lebih besar dari lebih simple tapi lebih besar dibanding dengan sebelumnya. Terus yang kedua, increase flexibility. Produksi yang sifatnya massal, yang lebih terindividualisasi, pasar yang volatile, serta produktivitas yang tinggi. Ya. Dan yang ketiga, boost in efisiensi. Efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi yang kritikal. Jadi banyak hal yang bisa diefisiensikan melalui revolusi industri 5.0 ini. Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh wajah-wajah kegiatan ekonomi dunia sekarang di era revolusi industri yang keempat ini, 4.0 ini. Seperti misalnya Bukalapak.com, Tokopedia, ya, sebagai bentuk marketplace, ini sukses, ya, sukses menghancurkan bisnis retail
ya sebelumnya. Ya. Pelan-pelan Matahari, Ramayana, ya mal-mal pada tutup, pada sepi, ya diserbu oleh marketplace yang menggunakan digital marketing, menggunakan artificial intelligence, yang menggunakan teknologi informatika. Ya contoh ini Bukalapak.com, Tokopedia. Sekarang yang menjadi konglomerat di bidang retail adalah pemilik-pemilik Bukalapak, Tokopedia ini. Hero sudah tutup, ya. Circle K sudah tutup, ya. Jadi padahal mereka dulu konglomerat semua kan, Matahari, Ramayana, ya. Mereka kalau tidak hero, mereka kalau kemudian tidak bisa bersaing dengan serbuan marketplace yang menggunakan digital marketing, menggunakan teknologi informatika dan artificial intelligence, maka akan kalah bersaing. Nah, begitu juga bentuk-bentuk kegiatan ekonomi atau bisnis yang lain, ya. Sharing ekonomi, ya. Nah, pembayarannya, ya sudah semakin simpel sekarang, ya. Semakin lama nanti kita semakin tidak menemukan lagi, misalnya uang kertas sudah nggak ketemu, uang koin sudah nggak ketemu lagi sekarang. Nah, sekarang pelan-pelan nih uang kertas juga kita bakal nggak ketemu. Nanti diganti dengan cara membayar melalui digital. Nah, smart appliance, ya, smart appliance semuanya dilakukan melalui smartphone misalnya, ya. Semua transaksi, semua aktivitas, semua kebutuhan, semua pertanyaan-pertanyaan, jawaban pertanyaan-pertanyaan bisa melalui sebuah smartphone, ya, telepon pintar, melalui handphone. Anak-anak sekolah sudah terbiasa dengan cara seperti ini, ya. Cari teori, ya, anak-anak kuliah cari teori, landasan teori, cari buku, bisa semua melalui smart appliance. Ya. Kemudian e-education, ya. Contoh yang paling contoh lokal yang paling cocok tentang e-education ini, bayangkan dulu waktu zaman saya, aman SMA mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terkenal, saya harus masuk bimbingan tes, ya, bimbingan tes. Menghadapi ujian nasional, menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri, harus ikut bimbingan tes dulu. 3 bulan ikut bimbingan tes, 4 bulan, baru kemudian bisa ikut ujian dengan hasil yang baik. Nah, sekarang bimbingan tes ini sudah sepi peminat, ya. Sekarang anak-anak SD untuk masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA melanjutkan kuliah, ya. Ada ruang guru, ya, ruang guru bisa berbagai macam cara menyelesaikan soal-soal, itu semua ada di situ. Dan interaktif, bisa bertanya dan dijawab gitu. Nah, ini sekarang ini begitu juga, ya. Kampus-kampus juga harus menghadapi problem ini di masa yang akan datang ini. Problem misalnya sekarang kan kita sudah terbiasa dengan kuliah daring, ya. Terbiasa dengan kuliah online. Nah, pertanyaannya, kalau pandemi ini sudah selesai nanti, kuliah daring ini kembali ke kuliah tatap muka atau mahasiswa lebih senang dengan kuliah daring? Awalnya awal pandemi, ketika mahasiswa disuruh kuliah daring, pada marah. Mana kita mesti tatap muka, nggak bisa kita kuliah melalui internet, gini, ya. Nah, sekarang ini kebalikannya, ya. Teman-teman kampus-kampus itu, dosen-dosennya bicara ke saya, sekarang ini kebalikan, Pak. Mahasiswa-mahasiswa itu sudah tidak terbiasa dengan kuliah tatap muka, lebih terbiasa dengan kuliah daring, ya.
Nah, ini problem ke depan kampus-kampus kita ini, ya. Apakah masih perlu kampusnya besar gede-gede, ya? Bukankah sebaiknya kuliah ikut menyesuaikan melalui mempersiapkan perangkat teknologi yang advance, ya, untuk kemudian ya bisa jadi kampusnya kecil tapi nanti mahasiswanya ribuan misalnya gitu. Asal kualitas mahasiswa itu bisa dibuktikan melalui metodologi kuliah daring yang pas, yang bagus, sehingga kualitas mahasiswa lulusannya itu tetap lebih bagus misalnya dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Nah, inilah saat ini berbagai macam kebutuhan manusia sudah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Terakhir, saya ingin mengutip sebuah kata mutiara juga, ya, dari Andrew Davis, ya, yang pembicara dan motivator yang terkenal, ya. Dia mengatakan content builds relationship, ya. Relationship are built on trust. Trust drive revenue. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi mahasiswa sekalian dan sivitas akademik, dan sukses selalu. Tetap berdoa kepada Allah SWT agar ilmu yang kita dapatkan semasa kuliah itu bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin wa ni'mah. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Senat Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer STIMIK Indragiri Tambilahan, anggota Senat STIMIK Indragiri Tambilahan, para dosen struktural dan fungsional, serta karyawan di lingkungan STIMIK Indragiri Tambilahan, Ketua BEM dan Civitas Akademika, serta segenap alumni STIMIK Indragiri Tambilahan. Yang terhormat para tamu undangan, orang tua atau wali, dan para wisudawan, wisudawati STIMIK Indragiri. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan izinnya lah kita bisa berkumpul dalam suasana sukacita ini. Salawat dan salam terlimpahkan kepada suri teladan manusia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan dasar-dasar manajemen kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan tema
digital marketing, dan manajemen dakwah. Konsep digital marketing dan manajemen dakwah. Konsep digital marketing, marketing atau pemasaran adalah seperangkat institusi, aktivitas, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, mengirim, dan bertukar penawaran yang mempunyai nilai bagi customer, klien, partner, maupun masyarakat pada umumnya. Pendapat ini dikemukakan oleh The American Marketing Association. Salah satu konsep penting dalam marketing adalah need, want, and demand. Kebutuhan, need, adalah tuntutan dasar manusia seperti udara, makanan, dan pakaian. Kebutuhan ini dapat menjadi keinginan, want, ketika kebutuhan tersebut diarahkan pada objek yang lebih spesifik lagi. Sedangkan permintaan demand adalah keinginan untuk produk tertentu yang disertai dengan daya beli. Pemasaran di zaman modern dan global saat ini harus mampu menciptakan nilai dan hubungan yang berkesinambungan dengan pelanggan. Lebih jelasnya, marketing sebagai suatu seperangkat proses yang menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan produk, barang, atau jasa kepada pelanggan. Digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital dan periklanan yang tidak dikembangkan, organizing, penggerakan, pengawasan, controlling. Perencanaan adalah suatu kegiatan membuat urutan-urutan tentang tindakan yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai. Dalam perencanaan harus diusahakan untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, bagaimana harus dikerjakan, di mana harus dikerjakan, dan kapan harus dikerjakan. Ada sebuah ungkapan, those who fail to plan to fail.